Bab 62. Kemarahan Putri. Lama Putri menunggu Alan di kafe favorit mereka. Makanan sudah dipesan Putri dari jam 7 malam. Kini jam sudah menunjukkan jam tengah 9 malam, tapi Alan belum juga muncul. Berulang-ulang Putri menghubunginya, tapi HP Alan tidak aktif. Hati Putri begitu khawatir, takut terjadi sesuatu dengan Alan di jalan. Putri sangat khawatir, perasaannya tidak menentu. Bolak-balik ia melihat ke arah pintu, mana tahu Alan sudah berada di situ. Tidak seorang pun yang bisa ia hubungi untuk mengetahui kabar Alan. Dilihatnya makanan di meja, makanan itu sudah menjadi dingin seperti hidung kucing. "Alan, kamu di mana? Aku tahu kau pasti datang." Putri tetap bersikeras menunggu Alan. Setiap orang yang duduk di meja sampingnya mengira Putri sudah sedikit stres. Ia tetap memandangi makanan itu sambil tersenyum seakan Alan sudah berada di depannya. Malam ini Putri begitu kacau, dilihatnya lagi jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tapi Alan belum kunjung datang. Air mata Putri jatuh menetes, hatinya kini benar kecewa. Dilihatnya HP-nya sekali lagi. Ting, bunyi pesan WA. Muka Putri seketika ceria, senyum di mukanya tampak jelas. Lihat, sepertinya pesan Alan. Dibukanya pesan itu ternyata dari nomor yang tak dikenal. Begitu dibuka Putri, seketika petir menyambar tubuhnya. Tiba-tiba badannya melemas, air matanya bercucuran. Tega nian hatimu, Alan. Kau tega melupakan janjimu. Kau buatku menunggu terkatung-katung seperti ini, brengsek. Putri melemparkan semua yang ada di meja makan. Tar! Gelas, piring, lauk pauk semuanya jatuh berantakan. Semua orang tertuju melihat Putri. "Ngapain kalian melihat aku? Senang kalian melihatku begini? Pergi kalian! Pergi dari sini!" seru Putri dengan nada marah. Manajer kafe dan 2 orang pelayan laki-laki datang ingin mengamankan Putri yang sudah bersikap membahayakan pengunjung lainnya. "Maaf Nyonya, sebaiknya Nyonya pulang dan keluar dari sini. Dan terlebih dahulu bayar nota ini. Kami tidak bisa membiarkan Nyonya membuat keributan yang dapat mengganggu kenyamanan para pengunjung kafe ini." Apa? Apa pangkatmu, ha? Jangan kau berani mengusirku. Semuanya bisa kubeli. Bahkan para pelayan pun dapat kubeli. Kau belum tahu siapa aku, ha? Atau mesti aku buktikan untuk menghancurkan kau dan semua keluargamu, agar kau tahu rasa telah berani lancang mengusirku dari sini. "Maaf Mbak, sekali lagi kami mohon maaf. Kami hanya menjalankan tugas saja. Mohon pengertiannya Mbak." Putri hanya berbalik dan mengambil tasnya. Ia tidak ingin menambah beban pikirannya. Yang ada di hatinya sekarang, Putri ingin menjumpai sepasang suami istri itu dan menjambak-jambak rambut Ani yang sudah berani mengirimkan gambar kemesraan mereka. Heru menelepon Putri. "Halo Kak Putri, lagi di mana? Mengapa sudah larut malam gini belum juga pulang?" Putri benar tidak bisa mengontrol amarahnya. "Jangan panggil aku kakak lagi, Heru. Anggap saja aku sudah mati. Bukankah ini yang kau inginkan padaku?" "Maksud kakak apa? Aku gak ngerti." "Bantu aku, Heru. Bantu aku untuk merebut hati Alan." Putri langsung mematikan panggilan itu. Ia sekarang ingin menjumpai rumah Alan. Putri tidak peduli walau sudah tengah malam. Ia harus tetap melabrak Ani yang sudah membuat hatinya hancur seketika. Putri masuk ke dalam mobilnya dan langsung menancap gas menuju rumah Alan. Alan terbangun di tengah malam. Dilihatnya ke arah jendela, hujan sudah sedikit teduh. Tinggal rintik-rintik halus yang turun dari atas langit. Alan meluncat dari tempat tidurnya. Ia baru sadar akan janjinya dengan Putri. Janji makan malam bersama di kafe favorit mereka. Astaga, apa yang sudah kuperbuat? Aku bahkan tak memberinya kabar. Alan sibuk mencari HP-nya. Ternyata ada di kantong celananya yang berserakan di bawah. Ani sengaja membalikkan HP-nya ke tempat semula agar tidak ketahuan oleh Alan. Buset, HP-nya mati.
Alan dengan langkah perlahan menuju keluar kamar. Ia tidak ingin Ani mengetahuinya. Ani tertidur lelap setelah tadi berolahraga di atas kasur. Alan pergi ke dapur. Rasanya hanya tempat ini yang aman dari kamar Mama, Bibi, dan Ani. Alan langsung menghubungi Putri, tapi belum juga dijawab. Putri telah sampai di depan rumah Alan. Ia tidak sadar kalau HP-nya sedang berdering. Mengapa rumah ini tampak gelap? Batin Putri. Putri pergi ke pos sapam dan menanyakan keberadaan tuannya. Non, ada perlu apa malam begini datang ke rumah ini? Saya cuma mau nanya, Pak. Di mana Alan? Tuan dan Nyonya lagi di rumah mamanya, Non, dan belum ada pulang ke rumah. Putri sangat geram, dilagakannya giginya dan dengan cepat ia kembali ke mobilnya. Begitu Putri membuka pintu, ponselnya kembali berdering. Dilihatnya dan ternyata Alan memanggil. Putri menarik napas, ia harus mengatur amarahnya. Ia harus bisa membuat Alan bersimpati padanya. Putri, maafkan aku. Bukan maksudku membuatmu kecewa, tapi aku ketiduran Putri. Dan tadi HP-ku lobet, makanya tak bisa menghubungi. Putri menangis terseduh. Alan, kini aku berada di depan rumahmu. Aku khawatir padamu. Kupikir telah terjadi sesuatu padamu. Makanya aku menyusul sampai ke depan rumahmu. Putri, sebaiknya kau pulang. Besok kita akan berjumpa, aku janji. Aku tak bisa pulang, Alan. Badanku kedinginan. Jangan kau menyetir. Berjalan pun aku tak sanggup. Alan berpikir sejenak. Ia harus cepat menolong Putri. Bagaimanapun Putri adalah wanita yang pernah masuk di kehidupannya. Baiklah Putri, jangan kemana-mana. Aku akan datang 15 menit lagi. Masuk ke dalam mobil dan kunci semuanya. Dan jangan berani keluar sampai aku datang. Alan cepat bergegas ke kamar. Dilangkahkannya kakinya pelan agar Ani tidak terbangun dari tidurnya. Diambilnya kunci mobil yang terletak di atas toilet. Alan cepat-cepat keluar. Ia harus bergerak lebih cepat menemui Putri yang sudah kedinginan di depan rumahnya. Aku harus menemuinya sekarang juga. Aku tidak ingin ia kenapa-napa. Aku sudah capek dengan masalah ini terus, seru Alan pelan. Alan sampai di bagasi, dihidupkannya mobilnya dan tancap gas. Untung saja suara mobil Alan tidak kedengaran karena hujan yang belum kunjung reda. Bab 63. Maafkan aku Putri. Putri menuruti semua yang dikatakan Alan. Ia masuk ke dalam mobil dan mengunci pintunya. Gaun Putri lembab terkena air hujan. Rambutnya yang basah dan kulitnya yang putih tampak memucat. Kukunya yang panjang bersih kini terlihat kusut dan memucat. Ia menggigil dahsyat. Kepalanya terasa pening sekali. Putri mencoba bertahan demi untuk bertemu dengan Alan. Mata Putri silau ketika melihat lampu mobil yang menembakkan cahayanya tepat di depan muka Putri. Dipicingkannya matanya dan dihalangi dengan tangannya yang kedinginan. Berharap itu adalah Alan. Ingin Putri turun dan mengejar Alan. Detik ini entah mengapa hatinya sangat merindukan kehangatan Alan. Tapi kaki Putri sangat berat untuk digerakkan. Bibirnya yang membiru dan menggelatuk. Putri, buka pintunya. Putri memijik remote mobilnya dan Alan bisa membuka dan begitu terkejut melihat kondisi Putri yang sangat memprihatinkan. Putri, ya Tuhan, mengapa bisa seperti ini? Alan langsung memeluk Putri, diangkatnya dan digendongnya masuk ke dalam mobilnya. Aku harus secepatnya membawa Putri ke rumah sakit. Tampak jelas wajah khawatir Alan. Dia begitu tidak menyangka Putri bisa segila ini. Mobil pun ditancapnya dengan kecepatan kencang. Dilihatnya kondisi Putri yang semakin tidak menyadarkan diri. Mobil Alan pun sampai di depan rumah sakit. Cuaca masih gerimis padat. Alan keluar untuk memanggil perawat yang sedang berjaga malam. 2 orang perawat laki-laki dan 1 bidan perempuan datang dengan membawa peralatan yang akan mereka gunakan. Putri diangkat ke atas tempat tidur troli dan dibawa masuk ke dalam ruang UGD.
Alan duduk di ruang tunggu. Ia harus menghubungi keluarga Putri secepatnya. Dibukanya HP Putri, dilihatnya kontak Heru adikku, dan diteleponnya. Kring, kring. Heru melihat layar HP-nya. Ada apa Kak Putri nelpon pagi ini? Heru langsung mengangkatnya takut terjadi sesuatu dengan kakaknya. Halo Kak Putri, ada apa? Halo Heru, ini aku Alan. Heru langsung bangkit. Ia sangat terkejut mengapa HP Kak Putri bisa berada di tangan Alan. Apa yang kau lakukan pada kakakku Alan? Di mana Kak Putri sekarang? Tenang Heru, tadi aku menemukan kakakmu pingsan di depan rumahku. Sekarang ia sudah ditangani pihak medis dan sekarang berada di rumah sakit. Kuharap kau secepatnya datang kemari. Heru langsung mematikan HP-nya dan langsung berlari keluar untuk membangunkan papa dan mamanya. Dor, Dor. Heru menggedor pintu kamar mamanya dan berteriak kuat. Papa, Mama bangun. Kak Putri di rumah sakit, Ma. Sinta dan Burhan terkejut dan bangkit seketika. Dibukanya pintu dan ditatapnya wajah Heru yang penuh kekhawatiran. Apa yang kau ucapkan Heru? Burhan membuka pintu dan menatap heran Heru. Pa, ayo cepat kita lihat Kak Putri di rumah sakit. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku Putri? Kasihan dia. Udah, ayo Pa, jangan bengong di situ. Tunggu Ma, Papa ganti baju dulu. Cepetan Pa, Heru cepat keluarkan mobil, kita langsung berangkat. Heru yang mendengar perintah mamanya langsung berlari ke arah bagasi mobil. Sedangkan Sinta mondar-mandir depan pintu menunggu Burhan selesai mengganti baju. Dokter keluar dari ruang UGD. Alan yang melihatnya langsung berlari menjumpai dokter itu. Ia ingin mengetahui keadaan Putri saat ini. Dokter, gimana dengan keadaan Putri? Dokter itu memperhatikan Alan. Anda suaminya? Tidak dok, saya mantan suaminya. Apakah Anda bernama Alan? Iya dok, saya sendiri. Begini Pak Alan, dari tadi pasien hanya menyebut nama Anda saja. Mungkin Anda adalah orang spesial di hatinya. Jadi daripada itu, saya berharap kepada Bapak untuk memberinya semangat dan selalu mendukungnya untuk tekun berobat. Karena penyakit leukemianya sudah mulai menggerogoti tubuhnya. Sehingga imunnya lemah dan akhirnya ia sering mengalami pingsan. Alan badannya melemas seperti tak percaya dengan apa yang terjadi. Air matanya pun mengalir begitu saja. Maaf Pak, saya harap Bapak sudah mengerti. Saya permisi dulu, ada pasien yang ingin saya periksa. Permisi Pak. Alan hanya mengangguk dan terduduk di atas bangku. Diremasnya rambut dan kepalanya. Ya Tuhan, mengapa ini bisa terjadi padamu Putri? Maafkan aku tak berada di sampingmu di saat kau menderita seperti ini. Alan tersentak saat para perawat membawa Putri masuk ke kamar inap VVIP. Alan mengikutinya dan masih melihat wajah Putri dari kejauhan. Bibir Putri masih menyebut Alan, Alan. Matanya masih tertutup, tangan kirinya dicucuk jarum infus. Alan datang mendekat, digenggamnya tangan Putri. Putri, bangun, ini aku Alan. Putri, bangunlah. Alan menangis dan terseduh. Putri membuka matanya perlahan. Lihatnya Alan sudah berada di sampingnya. Putri tersenyum. Alan, tetaplah di sini. Jangan tinggalkan aku, seru Putri dengan nada pelan dan gemetar. Alan hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum manis ke Putri. Putri yang masih tampak mengantuk efek obat yang disuntikkan kembali tertidur lagi. Kini bibirnya yang mungil itu tidak lagi memanggil nama Alan. Kini ia tampak tertidur lelap dengan wajah yang berseri. Apa yang kau perbuat pada putriku Alan? Pak Burhan tiba-tiba datang dan langsung membentak Alan. Pergi kau dari sini. Putri tidak membutuhkan kehadiranmu. Kau yang sudah membuat hidupnya hancur berantakan. Pak Burhan menarik badan Alan keluar dan mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Alan tidak membalasnya karena tak ada gunanya mencari keributan dengan ayah Putri. Heru langsung menahan papanya yang hendak mendekati dan menumbuk muka Alan. Papa, sudah cukup Pak. Ini bukan kesalahannya, tapi kitalah yang bersalah, Pak. Apa kau bilang kita? Kita keluarganya, otomatis kita tahu yang terbaik untuk Putri. Sinta datang mendekat.
Diajaknya suaminya untuk masuk dan melihat keadaan Putri. Sudahlah Pak, tidak ada gunanya mencari keributan. Mari kita lihat Putri. Burhan menurut ajakan istrinya. Sebelum ia membalikkan badannya, ia menunjukkan jarinya ke arah Alan sambil berseru, "Urusan kita belum siap Alan, tunggu nanti waktunya." Alan hanya melihat Burhan dengan tenang, sedangkan Heru mengulurkan tangannya ke arah Alan untuk memberikan pertolongan. "Tidak, aku tidak butuh tanganmu. Aku masih bisa bangkit sendiri. Maafkan aku Alan, dan maafkan sikap papa dan mamaku. Aku sadar apa yang sudah kami lakukan itu adalah kesalahan besar yang telah kami perbuat. Kumohon padamu Alan, maafkanlah kami." Alan bangkit dan langsung pergi meninggalkan Heru begitu saja. Dilihatnya jam di tangannya sudah pukul 5 subuh. "Ani pasti sudah bangun dan mencari diriku. Apa yang mesti kuucapkan nanti?" batin Alan sambil menuju mobilnya di parkiran.